Ada yang masih cek bahasa Sunda nama nyangkaruk dina hate. Mohon maaf Bu ya, di dalam surat Yunus, wa ma kana linafsi antu mina ila biidnillah. Bagaimana hubungannya dengan ayat Allahu yahdi mayyasa, kalau tidak salah di dalam surat An-Nur. Bagaimana hubungannya atau bagaimana menggabungkannya ayat di dalam surat Yunus, wa ma kana linafsi an tu'mina ila biidnillah, dengan ayat kalau tidak salah di dalam surat An-Nur, Allahu yahdi mayyasa. Terima kasih Pak Kiai. Dua ayat itu tidak paradok, malah sejalan. Jadi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Kalau Allah menghendaki ya dapat, kalau enggak Allah enggak ya enggak. Nafsu juga artinya jiwa manusia itu tidak mungkin akan beriman kecuali seizin Allah. Kalau enggak Allah enggak izin. Ya, artinya begini. Allah izin, bedanya izin dengan kehendak. Ya sama aja. Atas kehendak Allah, atas izin Allah. Tidak ada burung daun kering pun terjatuh ke tanah kecuali dengan seizin Allah. Ini yang jadi masalah kita untuk memahami kehendak Allah ini mungkin perlu ada sedikit pendalaman ya. Langit bumi ini dengan segala isinya dibuat oleh Allah, dimiliki oleh Allah, diatur oleh Allah, semuanya. Ceritanya juga yang buat oleh Allah. Ini kan sandiwara raksasa ini nih. Ada permainan tonil sandiwara yang Allah gelar di bumi ini, sehingga peran-peran penting itu dibagikan secara secara tepat ya, akurat. Dibikin nabi, dibikin musuhnya, dibikin iblis, bikin malaikat, bikin manusia. Memang seperti itu. Allah bikin orang jahat, Allah bikin orang baik, ya bikin cantik, bikin buruk, ada siang, ada malam, ada hak, ada batil. Semuanya dibuat sepasang-sepasang. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Semua itu berpasang-pasangan. Kenapa sih? Ya kalau Allah bikin manusia baik semua, ada lakonnya enggak? Kalau perempuan sealam dunia dibikin cantik semua, ada yang cantik enggak? Yang cantik enggak ada, yang jelek enggak ada. Bahkan kita sendiri untuk memahami itu, saya tidak yakin Anda bisa membedakan antara pahit dan manis kalau Anda belum pernah mencoba kedua-duanya. Betul enggak? Anda tidak akan merasa bersyukur dapat hidayah kalau Anda belum pernah tersesat. Anda tidak akan pernah bersyukur punya kesehatan yang prima kalau Anda belum pernah sakit. Logika. Iya. Makanya kenapa nabi-nabi dibikin musuhnya? Ya sengaja. Biar ada lakonnya. Ya kalau nggak ada musuhnya gimana? Mungkin nggak Anda mengatakan aku pahlawan, aku juara satu. Siapa musuhmu? Nggak ada. Juara apa? Jadi kita nggak usah ngatur Tuhan, ya gitu. Yang penting apapun peran yang Allah berikan, yang penting adalah bukan meminta peran, meminta fungsi yang ada manfaatnya, itu aja kok. Jadi kalau kita pengen minta jadi setir semua, nggak ada yang jadi pentil, nggak ada yang jadi ban, bisa jalan nggak mobil itu? Mobilnya juga nggak ada yang supir, andainya setir. Berapa punya setirnya? 10. Bisa jalan nggak? Enggak dong. Jadi nanti sekalipun peran Anda di dunia sebagai pentil, yang penting ada gunanya. Padahal itu mobil harganya 2 miliar. Pentilnya berapa? 5.000. Kalau nggak ada pentilnya bisa jalan nggak?
Berarti sekalipun pentil Anda ada fungsinya. Jadi kedepannya yuk kita berebut fungsi, jangan berebut posisi. Nah sehingga ketika orang itu begini, kalau kita bikin sinetron terus tidak ada tokoh antagonisnya, serem gak liatnya? Makanya Allah bikin Abu Jahal, kan lumayan buat cerita. Nanti di antara semua pemain dalam sandiwara itu yang mendapat piala citra itu siapa ya? Bukan sebagai raja, tapi orang yang bisa bermain dengan watak, yang bagus pemain watak. Jadi dalam hidup ini jangan mencari fungsi, tapi how to become the best actor. Bagaimana menjadi aktor terbaik, itu aja. Yang jadi camat, jadilah camat terbaik. Yang jadi danramil terbaik, berfungsi, itu aja persoalannya. Allah tidak akan melihat jabatannya, Allah melihat hatinya, itu macam itu. Nah, oke, situ satu. Ya kita jangan bertanya kenapa saya kok dijadikan maling, nggak usah. Kenapa saya jadi kiai? Kan gitu. Saya juga nggak pernah minta jadi kiai kok. Haji Mustafa aja panggil saya kiai, saya emang enggak kok. Nah, begini. Ini di depan mata saya. Bapak-bapak percaya nggak sama Nabi Muhammad? Saya pernah ketemu di mana? Belum. Ada yang nyimpan fotonya nggak? Nyimpan rekaman kasetnya ada nggak? Jadi percaya dari mana dasarnya? Katanya loh. Katanya sudah 1441 tahun lamanya. Katanya sudah berapa ribu katanya nih? Apa Anda yakin semua nih katanya kan itu benar semua gitu? Kok percaya? Pernah melihat Nabi melihat bulan dibelah? Pernah melihat Nabi Muhammad mukul batu keluar airnya? Pernah melihat Nabi Muhammad meres susu kambing kurus untuk ngasih minum 200 orang? Pernah? Enggak pernah kok. Lahirnya di mana? Di Mekah, sebelah mananya Lui Munding. Ya, tempatnya jauh, tapi percaya kan? Orang yang di Mekahnya sendiri tidak ada yang percaya, malah mereka yang ingin membunuh Nabi Muhammad kok. Kapan mereka masuk Islam? Ketika kota Mekah sudah dikuasai oleh tentara, dikepung semuanya, dan setelah mereka tidak bisa melarikan diri, baru pada masuk Islam. Itu kan digambarkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka baru masuk Islam karena sudah tidak bisa melarikan diri. Betul enggak? Nah, ini orang Karangasem masuk Islam ini sukarela apa terpaksa? Orang Makkah masuknya terpaksa sukarela. Walau bagaimanapun, mau terpaksa ataupun sukarela, kedua-duanya tetap hidayah Allah. Satu melalui dipaksa, yang satu melalui sukarela. Allah memberikan ultimatum apa saja. Itiya tawan au karha qala ta'ataina ta'iin. Allah mengatakan pada alam semesta, tunduklah kepada aturan alam yang sudah kuciptakan. Qala ta'ataina ta'iin. Allah mengatakan tawan au karha, dengan sukarela terpaksa. Mereka mengatakan kami tunduk berdasarkan sukarela. Orang yang kaya disuruh oleh Allah anfiqu tawan au karha, secara sukarela itu terpaksa. Nafkahkan hartamu, pilih sukarela apa terpaksa. Yang sukarela ya mangga silahkan. Masjid dibantu, madrasah dibantu, yatim piatu dibantu. Yang tidak sukarela akan dipaksa oleh Allah. Bantu dokter, bantu maling, bantu penipu, ya kan? Cuci darah tiap hari, akhirnya melarat juga kok. Setelah melarat terus mati. Konyol kan? Ya anak sukarela dong.
Ya kan kita dihormati orang, dimulia. Betul enggak? Orang dermawan ngasih makan anak yatim. Kondangan duduknya di depan, enggak mungkin di belakangnya. Betul enggak? Minumnya juga kita tubruk. Kuenya di piring ya. Kalau yang medit-medit di belakang sana. Iya, kuenya juga buras sama apa? Kerupuk, kacang gawil sama aqua gelas ya. Dibungkus plastik dilempar-lemparin ini. Nah itu. Ya karena medit sih. Ya, orang dermawan di depan kok. Semuanya saudara. Dan itu hidayah dari Allah itu makanya. Jadi artinya kenapa orang yang tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah melihat Nabi, tidak punya foto Nabi, tidak melihat Nabi, tempatnya sangat jauh, zamannya sudah lama, kok percaya? Mereka yang ada sezaman gak percaya, itulah hidayah namanya. Innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Di sini ada nggak yang masuk Islam dipaksa? Gak ada. Yang dikasih duit ada nggak? Gak ada kok. Semuanya masuk sukarela. Jadi hebat mana orang Mekah sama orang Karangasem? Nah ya iyalah.